Mertuaku membuang susu formula anakku karena dianggap boros. Tapi suamiku malah membelikan tas mewah untuk pelakor. Aku hanya tersenyum melihat kebodohan mereka. Perlahan namun pasti, kubongkar kedok pelakor yang ternyata akan menghancurkan hidup mereka berdua hingga tak tersisa. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Sarah Amel supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya dan terus mendukung channel ini untuk berkembang. Mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, udara di ruang makan terasa sangat dingin. Sedingin tatapan mata perempuan parubaya yang kini berdiri di depan wastafel dapurku. Suara kaleng aluminium yang dibanting ke atas meja marmer memecah keheningan, disusul oleh suara desisan air keran yang mengalir deras. Aku baru saja menidurkan bayiku di kamar dan melangkah keluar hanya untuk menyaksikan sebuah pemandangan yang mengiris hati namun sekaligus menyalakan api amarah di dalam dadaku. Bu Wati, ibu mertuaku, sedang menumpahkan bubuk susu formula kaleng demi kaleng langsung ke dalam lubang pembuangan wastafel. Susu formula khusus yang diresepkan oleh dokter spesialis anak untuk pencernaan putriku yang sensitif. Susu yang harganya tidak murah, yang kubeli dengan menyisihkan uang belanja yang semakin hari semakin dipangkas oleh suamiku sendiri. Ibu, apa yang ibu lakukan? Seruku, langkahku terhenti di ambang pintu dapur. Suaraku tertahan. Berusaha keras agar tidak berteriak dan membangunkan anakku yang baru saja terlelap. Bu Wati memutar tubuhnya perlahan. Tidak ada raut bersalah di wajahnya yang mulai keriput. Sebaliknya, dagunya terangkat menantang, dan bibirnya melengkung membentuk senyum sinis yang sangat kukenal. Tangannya mengibaskan sisa bubuk putih dari jari-jarinya seolah ia baru saja membersihkan kotoran yang menjijikan. Melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang pengatur rumah tangga yang cerdas. Hani. Aku sedang menyelamatkan keuangan putraku dari istri yang tidak tahu diuntung dan sangat boros sepertimu. Ucap Bu Wati dengan nada suara yang sengaja ditinggikan. Ia menunjuk ke arah tumpukan kaleng kosong di sudut meja. Susu apa ini? Harganya tidak masuk akal. Anak tetanggaku minum susu sapi biasa yang dibeli di pasar dan tumbuh sehat-sehat saja. Kamu sengaja membeli barang-barang mahal hanya untuk menghamburkan uang hasil keringat Sukmo, bukan? Kamu pikir putraku itu mesin pencetak uang? Darahku mendidih. Aku melangkah maju, menatap sisa-sisa bubuk putih yang kini larut terbawa air selokan. Itu bukan sekadar susu, itu adalah nutrisi esensial untuk anak kami. Ibu, dokter yang menyarankan susu itu. Pencernaan Dira tidak bisa menerima susu biasa. Ini bukan soal gaya hidup atau kemewahan, ini soal kesehatan cucu ibu sendiri. Alasan, potong Bu Wati tajam. Ia melipat kedua tangannya di depan dada. Kamu selalu punya 1000 alasan. Dokter ini, dokter itu. Kamu hanya malas menyusui. Hani, istri macam apa yang lebih memilih membebani suaminya dengan biaya susu semahal ini padahal bisa memberikan ASI secara gratis? Kamu memang tidak pernah bisa menjadi istri yang berguna. Belum sempat aku membalas hinaan keji tersebut. Terdengar suara langkah kaki berat dari arah tangga. Sukmo, suamiku, turun dengan mengenakan setelan jas rapi. Ia sedang memasang jam tangan mahalnya. Wajahnya terlihat kesal mendengar keributan di pagi hari. Ada apa ini ribut-ribut? Aku sedang pusing memikirkan pekerjaan, dan kalian malah membuat keributan di dapur. Tegur Sukmo keras. Ia berjalan menghampiri kami, menatapku dengan sorot mata menyalahkan. Lihat istrimu ini, Sukmo. Aduh Bu Wati, seketika mengubah nada suaranya menjadi lebih lembut, memposisikan dirinya sebagai pihak yang diserang. Ibu hanya menasihatinya agar lebih berhemat. Perusahaanmu sedang banyak pengeluaran, bukan? Tapi istrimu ini masih saja membeli susu formula dengan harga yang tidak masuk akal. Ibu hanya membuangnya agar dia sadar dan mulai berhemat, tapi dia malah membentak ibu. Aku menatap Sukmo, berharap ada sedikit sisa akal sehat sebagai seorang ayah di dalam dirinya. Mas, ibu membuang semua persediaan susu Dira. Kamu tahu sendiri Dira alergi parah jika minum susu lain. Bagaimana kamu bisa diam saja melihat anakmu dikorbankan demi kata hemat yang tidak masuk akal ini? Sukmo menatap wastafel yang kini sudah bersih dari bubuk susu, lalu menatapku dengan wajah datar yang dingin. Tidak ada kepedulian di matanya. Tidak ada rasa bersalah. Yang ada hanyalah rasa terganggu. Ibu benar, Hani, ucap Sukmo datar. Kata-kata itu meluncur begitu saja dari mulutnya, menghantamku lebih keras dari tamparan fisik. Kamu memang terlalu boros. Kita harus memotong pengeluaran yang tidak perlu. Anak itu masih kecil. Pencernaannya akan menyesuaikan diri. Jangan memanjakannya dengan barang-barang mahal.
Kamu harus belajar menjadi istri yang tahu diri dan mengerti kondisi keuangan suami. Kondisi keuangan. Aku mengulangi kata-katanya. Kali ini nada suaraku turun, berubah menjadi sangat tenang. Terlalu tenang hingga ruangan itu terasa lebih mencekam. Uang belanja yang kamu berikan bulan ini sudah kau potong lebih dari setengahnya. Mas, aku sudah berhemat sedemikian rupa. Lalu, kemana perginya uang tabungan keluarga kita? Saat aku mau membayar biaya rumah sakit Dira minggu lalu, kartuku ditolak. Wajah Sukmo sedikit menegang, namun ia dengan cepat menguasai dirinya. Ia membusungkan dada, memasang wajah arogan yang selalu ia gunakan untuk menutupi kebohongannya. Ada dana darurat yang harus terpakai, jawab Sukmo cepat, menghindari kontak mata denganku untuk sekian detik sebelum menatapku kembali dengan tajam. Perusahaanku sedang menangani proyek besar. Aku butuh dana tak terduga untuk menjamu klien penting dan mengurus berbagai administrasi. Kamu tidak akan mengerti urusan bisnis besar. Hani, tugasmu hanya mengurus rumah dan berhemat. Jangan terlalu banyak menuntut dan bertanya kemana uangku pergi. Ya, dengar itu suamimu. Timpal Buati dengan senyum penuh kemenangan. Sukmo sedang berjuang di luar sana untuk mencari uang miliaran rupiah. Dan kamu meributkan kaleng susu? Benar-benar istri bermental miskin. Di titik inilah, segala kemarahan, kesedihan, dan rasa sakit yang seharusnya meledak, tiba-tiba menguap. Digantikan oleh sebuah kejernihan yang sangat dingin. Aku menatap Sukmo dari ujung kepala hingga ujung kaki. Jas mahal, parfum mewah, dan keangkuhan yang menutupi kebusukannya. Dana darurat, gumamku dalam hati. Aku tidak menangis. Aku tidak menjerit histeris seperti yang mungkin mereka harapkan. Perlahan, ujung bibirku tertarik ke atas, membentuk sebuah senyum tipis yang membuat dahi Sukmo sedikit berkerut kebingungan. Mereka menganggapku bodoh. Mereka mengira aku adalah wanita malang yang hanya diam di rumah, buta terhadap dunia luar. Padahal, aku tahu persis kemana perginya, dana darurat, yang Sukmo sebutkan. 3 hari yang lalu, aku menemukan tagihan mutasi dari kartu kredit atas nama Sukmo yang tagihannya dialamatkan ke email lama suamiku. Email yang kata sandinya belum sempat ia ubah. Tidak ada pengeluaran untuk administrasi proyek. Tidak ada jamuan klien bernilai puluhan juta. Yang ada adalah sebuah transaksi tunggal di butik fashion kelas atas di pusat kota. Sebuah transaksi sebesar 350 juta rupiah. Dana itu tidak digunakan untuk menyelamatkan perusahaan. Uang tabungan yang kami kumpulkan bertahun-tahun, uang yang seharusnya menjadi jaminan masa depan anak kami, telah berpindah tangan untuk membeli sebuah tas Hermes Birkin. Dan tas itu tidak pernah masuk rumah ini. Tas itu bertengger manis di lengan seorang wanita bernama Wanda. Wanita yang selama beberapa bulan terakhir selalu Sukmo agung-agungkan di hadapan ibunya sebagai penyelamat, investor, dan wanita karir berkelas. Wanita yang menjadi duri di dalam rumah tanggaku. Baiklah, ucapku akhirnya, memecah kesunyian yang sempat menggantung. Suaraku sangat stabil dan lembut. Jika memang itu untuk dana darurat perusahaanmu, Mas, aku mengerti. Aku akan mencari cara agar kita bisa lebih berhemat seperti yang ibu inginkan. Buati mendengus puas, merasa telah memenangkan pertarungan. Sukmo merapikan dasinya dengan angkuh. Bagus kalau kamu akhirnya sadar diri. Aku harus pergi sekarang. Ada pertemuan penting. Jangan buat masalah lagi hari ini. Sukmo berjalan melewatiku tanpa sedikit pun sentuhan atau ucapan pamit layaknya seorang suami. Buati menyusulnya hingga ke pintu depan, memanjakan anak kebanggaannya dengan berbagai doa dan pujian. Aku tetap berdiri di dapur, menatap air di dalam wastafel yang mengalir tenang ke pembuangan. Senyum di bibirku belum memudar. Silakan saja kalian merasa menang hari ini. Silakan anggap aku istri yang lemah dan tidak tahu apa-apa. Kalian tidak tahu bahwa saat kalian membuang susu anakku, kalian juga telah membuang satu-satunya kesempatan kalian untuk mendapatkan belas kasihanku. Aku membalikkan badan dan berjalan perlahan kembali ke kamarku. Ponsel di saku dasterku terasa berat. Aku sudah tahu siapa Wanda. Aku sudah tahu kemana arah permainan ini. Dan aku, Hani Ananda, tidak akan menjadi korban yang menangis di sudut ruangan. Aku akan menjadi badai yang meratakan kehidupan mereka berdua, hingga tidak ada yang tersisa untuk dibanggakan. Semuanya tidak hancur dalam semalam. Kehancuran rumah tangga ini adalah racun yang disuntikan secara perlahan, berdosis kecil setiap harinya hingga mematikan seluruh rasa percaya yang pernah aku miliki. Aku duduk di tepi ranjang, menatap putri kecilku yang tertidur pulas.
Pikiranku melayang kembali ke 6 bulan yang lalu. Masa di mana aku masih mempercayai bahwa pernikahan kami didasari oleh cinta dan komitmen. Sebelum topeng kebahagiaan itu perlahan retak dan memperlihatkan wajah iblis yang bersembunyi di baliknya. 6 bulan lalu, Sukmo masihlah seorang suami yang peduli, meskipun ambisinya selalu menutupi perasaannya. Ia bekerja di sebuah perusahaan pengembang properti skala menengah sebagai manajer keuangan. Namun, Sukmo tidak pernah puas. Ia selalu mengeluh tentang gajinya, tentang fasilitas dari kantornya, dan tentang hidup kami yang menurutnya terlalu biasa. Ambisi itu semakin tak terkendali ketika perusahaannya mengutusnya untuk menghadiri sebuah seminar bisnis dan investasi eksklusif di ibu kota. Di sanalah ia bertemu dengan Wanda. Awalnya, perubahan sikap Sukmo sangat halus. Ia mulai sering pulang larut malam dengan alasan lembur. Parfum yang menempel di kemejanya berubah dari aroma kayu yang maskulin menjadi aroma bunga manis yang menyengat dan murahan. Meskipun ia bersikeras itu adalah pewangi ruangan kantor. Ia mulai mengganti seluruh kata sandi di ponsel dan laptopnya. Ketika aku tanpa sengaja menyentuh ponselnya yang berdering, ia akan merampasnya dengan kasar, berdalih bahwa itu adalah rahasia perusahaan yang sangat rahasia. Puncak kecurigaanku terjawab pada suatu malam yang hujan. Saat itu hampir tengah malam. Aku terbangun karena merasa haus dan berjalan menuju dapur. Suasana rumah gelap dan sunyi. Hanya ada cahaya temaram dari lampu taman yang menembus kaca jendela dapur. Saat aku menuruni tangga, aku mendengar suara bisik-bisik dari arah ruang makan. Aku menghentikan langkahku, menyembunyikan diri di balik bayangan pilar. Di sana, duduk Sukmo dan Buati. Mereka berbicara dengan suara pelan namun penuh dengan nada antusiasme yang aneh. Jadi, bagaimana perkembangannya dengan Wanda, nak? Tanya Buati. Suaranya terdengar sangat bersemangat. Jauh berbeda dengan nada sinis yang selalu ia gunakan kepadaku. Sukmo tertawa kecil. Suara tawa yang terdengar congkak. Sangat lancar, Ibu. Wanda itu luar biasa. Dia bukan wanita sembarangan. Keluarganya adalah pemilik grup perusahaan konglomerat di luar pulau. Koneksinya bukan main-main. Saat ini dia sedang menjadi perantara untuk investor asing dari Singapura. Jika proyek kerjasama ini berhasil gol melalui tanganku, aku tidak hanya akan naik jabatan menjadi direktur, tapi aku juga akan mendapat komisi miliaran rupiah. Kita bisa membeli rumah mewah di kawasan elit, Ibu. Aku menahan napas di balik pilar. Jantungku berdebar kencang, memompa darah yang terasa sedingin es. Syukurlah, desah Buati penuh kelegaan. Itu baru anak Ibu. Pantas saja kamu sangat menjaga hubungan dengan Wanda. Dia adalah tiket emas kita menuju kehidupan yang sebenarnya. Tidak seperti istrimu yang sekarang. Sukmo terdiam sejenak. Terdengar denting sendok yang mengaduk cangkir kopi. Soal Hani, aku sebenarnya sudah muak. Ibu, dia terlalu kaku. Dia tidak bisa menempatkan diri di pergaulan kelas atas. Dia tidak mengerti bagaimana berjejaring dengan orang-orang kaya. Setiap kali aku mengajaknya bicara soal investasi atau gaya hidup yang lebih tinggi, dia selalu mengingatkanku soal tabungan dan hidup sederhana. Sangat membosankan. Lalu, apa rencanamu? Tuntut Buati. Tidak ada keraguan atau rasa empati dalam pertanyaan itu. Kamu tidak mungkin mempertahankan pernikahan ini jika kamu bersanding dengan wanita sehebat Wanda. Hani hanya akan menjadi benalu yang menarikmu kembali ke bawah. Ceraikan saja dia secepatnya. Mendengar kata, ceraikan, meluncur begitu mudah dari mulut mertuaku. Kakiku terasa lemas. Aku harus mencengkeram kuat dinding pilar agar tidak jatuh tersungkur. Aku telah mengabdi pada keluarga ini. Aku merawat Sukmo dari nol. Dari saat ia hanya seorang staf biasa yang pergi bekerja menggunakan sepeda motor bekas. Aku yang memasak. Aku yang mengurus rumah. Aku yang melahirkan darah dagingnya. Dan begini caranya ia membalas kesetiaanku? Tenang saja, Ibu. Jawab Sukmo dengan nada licik. Aku tidak sebodoh itu. Jika aku menceraikannya sekarang, dia akan menuntut harta Gonogini. Rumah ini, tabungan kita, semuanya akan terbagi. Aku harus memastikan dana dari investor Wanda cair sepenuhnya terlebih dahulu ke rekening khususku. Aku juga sedang memindahkan tabungan bersama ke rekening pribadiku secara bertahap. Aku mengatakan pada Hani bahwa itu untuk dana darurat dan investasi perusahaan. Perempuan bodoh itu percaya saja. Tawa Buati mengudara. Pelan namun terasa sangat jahat di telingaku. Kamu memang pintar. Prasaja terus sampai dia tidak punya apa-apa lagi. Nanti kalau uangnya sudah cair, tendang dia keluar dari rumah ini.
Ibu sudah tidak sabar menyambut Wanda sebagai menantu di rumah ini. Wanita karir yang anggun, kaya raya, dan tahu cara menyenangkan suami. Tentu, Ibu. Lagi pula, Wanda sudah berjanji akan memberikan modal tambahan jika aku bisa membuktikan keseriusanku padanya. Makanya, kemarin aku membelikan dia hadiah kecil untuk menunjukkan itikat baikku. Malam itu, aku mundur perlahan, kembali menaiki tangga tanpa suara. Aku masuk ke kamar, menutup pintu rapat-rapat, lalu melorot jatuh ke lantai. Aku menggigit bantal sekuat tenaga untuk meredam suara isak tangisku. Rasa sakitnya tidak bisa dideskripsikan dengan kata-kata. Dadaku sesak. Rasanya seperti dikhianati oleh bayanganku sendiri. Namun, air mata itu hanya mengalir malam itu saja. Keesokan paginya, ketika aku membuka mata, rasa sakit itu telah bermutasi menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Kemarahan yang membeku. Keputusasaan telah berubah menjadi tekad yang tajam. Jika Sukmo berpikir aku adalah wanita lemah yang bisa ia bodohi dan ia buang ke jalanan tanpa sepeser pun uang, maka ia telah membangunkan macan yang sedang tidur. Sejak hari itu, aku mulai bergerak dalam diam. Aku tidak pernah menanyakan soal parfum murahan itu lagi. Aku berhenti mengeluh tentang uang belanja yang berkurang. Aku berpura-pura menjadi istri yang penurut, istri yang bodoh, istri yang percaya pada semua kebohongan tentang dana darurat dan investasi perusahaan. Sementara Sukmo sibuk memadu kasih dengan pelakornya, membangun istana pasir yang ia anggap tak terkalahkan. Aku sibuk mengumpulkan batu bata untuk menghancurkan istana itu dari dasar. Aku tidak hanya akan bertahan, aku akan memastikan mereka mengemis di bawah telapak kakiku saat semuanya berakhir. Kehancuran mereka baru saja dimulai. Setelah malam di mana aku mendengar percakapan memuakkan antara Sukmo dan Buati, aku tahu menangis tak akan menyelesaikan masalah. Aku butuh fakta. Aku butuh senjata. Dan senjata terbaik di era modern ini adalah informasi. Beberapa hari kemudian, dengan sisa uang pribadi yang kusimpan diam-diam dari hasil berjualan kue online, aku menyewa jasa Leo. Leo bukanlah detektif swasta biasa. Ia adalah seorang mantan auditor forensik yang banting setir menjadi penyelidik independen dan konsultan hukum. Reputasinya dalam membongkar kasus perselingkuhan dan kejahatan finansial domestik sangat cemerlang. Pertemuan pertama kami berlangsung di sebuah kedai kopi kecil di pinggiran kota, jauh dari jangkauan mata Sukmo. Jadi, Bu Hani, sapa Leo santai sambil menyeruput kopinya. Ia menyerahkan sebuah amplop coklat tebal ke atasku. Suami Anda tidak sepintar yang dia pikirkan. Dia meninggalkan jejak digital yang lebih berantakan dari anak TK yang belajar melukis. Aku membuka amplop itu dengan tangan sedikit gemetar. Di dalamnya terdapat lembaran-lembaran dokumen hasil investigasi Leo selama 2 minggu terakhir. Mari kita mulai dari wanita konglomerat yang sangat diagungkan mertua Anda. Leo tersenyum miring, sebuah senyum yang menjanjikan kehancuran. Wanda. Nama aslinya adalah Sri Wandansari. Usia 35 tahun. Dan berita buruknya untuk suami Anda, dia bukan anak konglomerat. Dia bahkan tidak punya kartu kredit atas namanya sendiri. Aku menatap foto seorang wanita dengan riasan menor dan barang-barang bermerek di dalam dokumen tersebut. Lalu, siapa dia sebenarnya, Pak Leo? Dia adalah penipu ulung kelas kakap. Jawab Leo sambil mengetuk-ngetuk foto itu dengan telunjuknya. Dia adalah residivis. Baru keluar dari penjara 3 tahun lalu atas kasus penipuan arisan bodong. Dan sekarang, dia masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, dari kepolisian daerah seberang atas kasus skema Ponzi. Dia menipu puluhan pensiunan dengan kedok investasi bodong berbunga tinggi. Suami Anda tidak sedang mendekati investor raksasa. Suami Anda sedang membiayai pelarian seorang buronan. Mataku terbelalak membaca rekam jejak kriminal Wanda. Wanita yang dipuja-puja Buati sebagai menantu idaman ternyata adalah seorang parasit yang sedang menghisap Sukmo hidup-hidup. Tapi itu belum semuanya. Potong Leo, membalik ke halaman berikutnya. Ini bagian yang mungkin akan sedikit menyakitkan. Bu Hani, Anda harus kuat. Leo menunjuk sebuah salinan dokumen dari bank. Suami Anda tahu bahwa dia tidak memiliki cukup uang untuk memenuhi gaya hidup Wanda. Tabungan kalian sudah habis dikuras. Jadi, apa yang dia lakukan? Dia menjaminkan aset terbesar yang dia punya. Aku menatap dokumen itu dan napasku seakan tercekat. Itu adalah salinan akta perjanjian kredit dengan bank. Agunannya adalah rumah kami. Rumah satu-satunya yang kami cicil bersama sejak awal pernikahan.
Dan di bagian bawah dokumen itu, tertera tanda tanganku di samping tanda tangan Sukmo. Ini bukan tanda tanganku, bisikku ngeri. Aku menyentuh coretan tinta di atas kertas itu. Tanda tangan itu dipalsukan dengan sangat kasar. Tentu saja bukan, sahut Leo tenang. Itulah tindak pidana murni, Bu Hani. Pemalsuan dokumen perbankan. Suami Anda memalsukan tanda tangan Anda untuk mencairkan pinjaman ratusan juta rupiah. Uang itu, tentu saja, diserahkan kepada Wanda sebagai dana pelicin atau modal investasi fiktif. Suami Anda secara harfiah telah menggali kuburannya sendiri. Amarah menderu di dadaku, namun aku berusaha keras menahannya. Sukmo benar-benar telah buta. Ia rela membuang keluarganya ke jalanan demi ilusi harta yang ditawarkan seorang penipu. Lalu, bagaimana dengan tas Hermes yang dia banggakan itu? Tanyaku, mengingat kembali pertengkaranku dengan Buati pagi tadi. Leo tertawa kecil. Ia mengeluarkan 2 lembar kertas terakhir. Ini bagian favorit saya. Tas Hermes Birkin yang dibeli suami Anda seharga 350 juta itu memang asli saat dibeli. Tapi, Wanda adalah penipu yang kekurangan uang tunai untuk biaya pelariannya. 3 hari setelah menerima tas itu, Wanda menggadaikannya di sebuah butik barang bekas mewah. Ini bukti kwitansi gadainya. Leo menyodorkan kwitansi dengan nama terang Wanda tertera di sana. Lalu, untuk menutupi kebohongannya dari suami Anda, Wanda membeli tas Hermes KW Super, versi palsunya, secara online seharga 5 juta rupiah. Ini riwayat transaksinya. Wanita yang suami Anda banggakan itu menenteng barang palsu hasil menipu. Aku menutup dokumen itu perlahan. Sebuah senyum, bukan senyum kepahitan, melainkan senyum kelegaan yang mengerikan, terukir di wajahku. Semua kepingan puzzle telah terkumpul. Sukmo dan Buati telah memberikan senjata yang paling mematikan langsung ke tanganku. Pak Leo, kataku mantap, menatap lurus ke matanya. Saya tidak ingin hanya bercerai. Saya ingin mereka membayar semuanya dengan harga yang setimpal. Hukum dan rasa malu yang tidak akan pernah bisa mereka hapus seumur hidup. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Leo tersenyum lebar, menatapku dengan kekaguman yang tak disembunyikan. Saya suka semangat Anda, Bu Hani. Jika Anda siap, kita mulai tahap eksekusi. Kita tidak akan langsung menyerang. Kita akan biarkan mereka merasa di atas angin, membiarkan mereka menggali lubang itu semakin dalam, sampai mereka tidak bisa keluar lagi. Sejak pertemuan dengan Leo hari itu, rumah terasa seperti sebuah panggung sandiwara, dan aku adalah sutradara yang mengendalikan setiap adegan tanpa mereka sadari. Sikapku di rumah berubah drastis menjadi sangat patuh. Aku mengiyakan setiap permintaan penghematan gila dari Buati. Aku diam saja ketika lauk di meja makan dikurangi. Aku bahkan tidak protes saat Sukmo kembali pulang tengah malam tanpa menyapaku. Mereka mengira aku telah hancur dan menyerah. Padahal, aku sedang merajut jaring perangkap. Di balik ketenangan palsu itu, Leo bekerja dengan kecepatan penuh. Strategi pertama kami adalah mengamankan yang paling berharga, anakku dan hak-hakku secara hukum. Bu Hani, kita tidak bisa langsung melabrak suami Anda soal pemalsuan tanda tangan itu. Jelas Leo melalui sambungan telepon yang aman. Jika Anda ribut sekarang, bank akan memblokir pencairan dana, dan suami Anda akan mencari cara untuk menutupi jejaknya. Kita harus membiarkan kejahatan itu terjadi secara sempurna, voltoid, agar buktinya tak terbantahkan. Maka, itulah yang kami lakukan. Alih-alih mengkonfrontasi Sukmo, aku memberikan surat kuasa penuh kepada Leo. Leo yang bergerak menghubungi pihak legal dan departemen fraud di bank tersebut secara rahasia. Ia menyerahkan bukti pemalsuan tanda tanganku, didukung dengan keterangan ahli grafologi forensik yang membuktikan bahwa itu bukan goresan tanganku. Bank sangat marah karena merasa ditipu. Lapor Leo beberapa hari kemudian. Mereka setuju untuk bekerja sama. Mereka akan tetap mencairkan pinjaman itu agar uangnya masuk ke rekening suami Anda. Tapi, ini adalah sebuah sting operation, operasi jebakan. Begitu uang itu ditransfer oleh suami Anda ke rekening Wanda, bank akan langsung melaporkan ini sebagai tindak pidana penipuan dan pemalsuan. Anda sudah terbebas dari jerat utang ini, Bu Hani. Rumah Anda aman. Aku menghela napas lega. Satu beban terangkat. Langkah kedua adalah harta gonogini dan hak asuh. Secara diam-diam, aku mulai memindahkan perhiasan pribadi dan beberapa aset berhargaku ke Cafe House yang disiapkan Leo. Aku mencicil pemindahan pakaianku dan perlengkapan anakku setiap kali Sukmo dan Buati sedang tidak ada di rumah.
Aku juga telah mendaftarkan gugatan cerai dan permohonan hak asuh tunggal ke pengadilan agama. Semua berkas diproses secara senyap. Sukmo yang terlalu sibuk memadu kasih dengan Wanda sama sekali tidak peduli pada hal-hal detail di rumah. Langkah ketiga, dan yang paling krusial, adalah pukulan telak untuk karir Sukmo. Sukmo telah menggunakan uang perusahaannya, dana yang seharusnya dipakai untuk operasional, untuk menutupi gaya hidup Wanda. Berkat keahlian Leo dalam lacak jejak digital, kami menemukan bukti kuat berupa transfer mutasi antar bank yang mencurigakan dari rekening perusahaan ke rekening pribadi Sukmo, yang kemudian diteruskan ke rekening pihak ketiga. Aku tidak menyerahkan bukti itu ke polisi secara langsung. Itu akan terlalu cepat. Aku mengirimkan seluruh bundel bukti penggelapan dana secara anonim melalui kurir ke alamat pribadi CEO, pemegang saham utama, dan ketua dewan direksi perusahaan tempat Sukmo bekerja. Aku bisa membayangkan bagaimana guncangnya jajaran manajemen saat membaca laporan itu. Seorang manajer keuangan yang mereka percayai ternyata sedang menggerogoti perusahaan dari dalam. Puncak dari semua persiapan ini terjadi seminggu sebelum kiamat itu tiba. Bu Wati, yang semakin gila harta, dengan sukarela menyerahkan seluruh perhiasan emas dan sertifikat tanah peninggalan almarhum suaminya, satu-satunya aset pensiunnya, kepada Sukmo. Berikan ini pada Wanda sebagai tambahan modal. Nak, kudengar Bu Wati berkata pada Sukmo di ruang keluarga. Suaranya penuh harap. Katakan padanya, keluarga kita sangat mendukung proyek miliaran ini. Ibu tidak sabar untuk pindah ke rumah baru yang dijanjikan Wanda. Sukmo mencium tangan ibunya dengan bangga. Terima kasih, Ibu. Ibu tenang saja. Bulan depan, setelah dana investor cair, kita akan hidup seperti raja. Dan wanita tidak berguna itu. Ia melirik ke arah pintu dapur tempatku berpura-pura mencuci piring. Akan segera aku singkirkan dari rumah kita. Aku menunduk, menyembunyikan seringai tajamku di balik air sabun. Ya, Mas Sukmo, berikan semuanya. Berikan seluruh hartamu pada si penipu itu. Potong urat nadimu sendiri. Malam itu, Sukmo pulang dengan wajah berseri-seri. Ia melemparkan sebuah undangan berdesain elegan ke atas meja makan. Minggu depan, aku dan Wanda akan mengadakan private party di restoran The Grandeur, ucapnya dengan nada pongah. Untuk merayakan kesepakatan awal dengan investor. Aku juga akan mengundang teman-teman bisnisku. Bu Wati bertepuk tangan gembira. Wah, akhirnya, ibu harus menyiapkan gaun terbaik. Sukmo menoleh ke arahku dengan tatapan merendahkan. Kamu tidak perlu datang, Hani. Kehadiranmu hanya akan membuatku malu di depan rekan-rekan bisnisku. Lagi pula, di acara itu, aku berencana mengumumkan hal penting mengenai kelanjutan pernikahan kita. Itu adalah kalimat yang menyatakan bahwa ia akan menalaku secara terbuka di depan umum demi Wanda. Aku menundukkan kepala, memasang ekspresi wanita yang hancur dan patuh. Baik, Mas. Aku mengerti posisiku. Namun di dalam hati, genderang perang telah ditabuh. Aku memang tidak diundang. Tapi aku akan tetap datang. Bukan sebagai tamu, melainkan sebagai eksekutor yang akan mencabut nyawa kesombongan mereka di hadapan semua orang yang mereka puja. Waktunya telah tiba. Malam itu, langit kota seolah tahu bahwa sebuah badai besar akan segera pecah di dalam salah satu gedung paling mewah di pusat kota. Restoran The Grandeur berdiri dengan angkuh, memancarkan cahaya keemasan dari lampu-lampu kristal yang menggantung di balik dinding kacanya. Disinilah, di ruang very important person yang telah dipesan khusus, Sukmo dan Bu Wati sedang merayakan puncak kesombongan mereka. Aku melangkah keluar dari taksi online. Berdiri sejenak di depan pintu masuk utama. Angin malam berhembus menerpa gaun malam berwarna merah marun yang kukenakan. Gaun ini adalah sisa kenangan masa lalu. Kubeli dari hasil tabunganku sendiri sebelum menikah. Dan kini membalut tubuhku dengan sempurna. Rambutku yang biasanya hanya kuikat asal saat mengurus rumah, kini tergerai indah dengan riasan wajah yang tajam namun elegan. Aku memastikan penampilanku tidak terlihat seperti istri yang terbuang, melainkan seperti seorang algojo yang datang untuk mencabut nyawa. Anakku sudah berada di tempat yang aman bersama keluargaku. Berkas-berkas penting telah berpindah tangan. Malam ini, aku hanya membawa sebuah tas tangan kecil yang berisi ponsel dan satu peluru mematikan berbentuk map dokumen. Aku melangkah masuk, melewati penjaga pintu dengan penuh percaya diri. Aku tahu persis di mana ruangan itu berada. Ketukan peluru dari sepatu hak tinggiku di atas lantai marmer terdengar seperti detak waktu yang menghitung mundur kehancuran mereka. Ketika pelayan membukakan pintu kayu berukir itu untukku,
Suasana di dalam ruangan langsung terasa menyesakkan oleh aroma parfum mahal yang bercampur aduk. Ruangan itu diisi oleh sekitar belasan orang. Sebagian besar adalah rekan bisnis Sukmo dan beberapa kenalan Buati. Di ujung meja panjang, duduklah 3 tokoh utama dalam panggung sandiwara ini. Sukmo mengenakan jas setelan berwarna perak yang terlihat mencolok, tertawa terbahak-bahak sambil memegang gelas minuman. Di sebelah kanannya, Buati duduk dengan gaun sutra yang terlalu ketat dan perhiasan emas yang menumpuk di leher serta pergelangannya. Terlihat memaksakan diri untuk masuk ke dalam kelas sosial yang bukan tempatnya. Dan di sebelah kiri Sukmo, duduklah Wanda. Wanita itu mengenakan gaun hitam punggung terbuka, tersenyum pongah sambil memamerkan tas Hermes Birkin berwarna jingga yang diletakkan secara sengaja di atas meja agar semua orang bisa melihatnya. Tawanya terhenti seketika ketika mata Sukmo menangkap sosokku yang berdiri di ambang pintu. Ruangan yang tadinya riuh rendah oleh obrolan dan denting gelas, mendadak senyap. Semua mata kini tertuju padaku. "Hani," desis Sukmo. Wajahnya yang tadinya merah karena tawa kini berubah menjadi pucat pasi, bercampur dengan kemarahan yang tertahan. Ia setengah berdiri dari kursinya. "Sedang apa kamu di sini? Bukankah aku sudah bilang kamu tidak perlu datang? Pulang sekarang." Aku tidak mempedulikan usirannya. Dengan langkah anggun yang terukur, aku berjalan mendekati meja utama. Aku bisa mendengar beberapa rekan bisnis Sukmo berbisik-bisik, memandangku dengan tatapan kagum sekaligus bingung. Mereka mungkin tidak menyangka istri Sukmo yang sering diceritakan sebagai wanita kampungan, ternyata bisa tampil mengintimidasi seperti ini. "Selamat malam, semuanya," sapaku dengan suara yang tenang dan jernih, memecah keheningan yang canggung. Aku menatap Sukmo tepat di matanya. "Maaf aku sedikit terlambat, Mas. Jalanan cukup macet. Tapi sebagai istrimu yang sah, rasanya sangat tidak pantas jika aku melewatkan malam perayaan sebesar ini." Buati mendengus keras. Wajahnya memerah menahan amarah. "Istri sah apanya? Tidak tahu malu. Berani-beraninya kamu datang kemari dan merusak acara penting putraku. Satpam, di mana pelayan? Tolong usir perempuan ini." "Tunggu, Ibu," potong Wanda tiba-tiba. Suaranya dibuat selembut mungkin, sengaja ingin memamerkan kelasnya di depan para tamu. Ia menyentuh lengan Sukmo, memberikan isyarat agar suamiku itu tenang. Wanda menatapku dengan senyum meremehkan dari ujung kepala hingga ujung kaki. "Biar saja dia di sini. Mungkin dia belum pernah makan di restoran semewah ini. Kasihan, biarkan dia mencicipi makanan sisa kita sebelum dia kembali ke dapur." Beberapa tamu terkekeh canggung mendengar sindiran tajam Wanda. Sukmo menyeringai, merasa mendapat dukungan. "Kamu dengar itu, Hani? Wanda jauh lebih berbesar hati daripadamu. Sekarang duduklah di pojok dan jangan membuatku semakin malu." Aku tidak marah. Aku justru tersenyum manis, membalas tatapan Wanda. Aku berjalan perlahan, mengelilingi meja hingga posisiku berdiri tepat di belakang kursi Wanda. Mataku tertuju pada tas jingga yang menjadi pusat kebanggaannya. "Terima kasih atas kebaikan hatimu, Mbak Wanda," ucapku. Nadaku terdengar sangat bersahabat, namun setiap kata yang keluar sudah kuasa hingga setajam silet. "Kamu memang luar biasa. Penampilanmu malam ini sangat memukau. Dan tas ini." Aku mengulurkan tangan, ujung jariku menyentuh permukaan kulit tas Hermes tersebut. Wanda dengan cepat menarik tasnya, seolah sentuhanku akan menularkan penyakit. "Jangan sentuh. Kamu tidak tahu berapa harganya. Tas ini bisa untuk membeli hidupmu." "Oh, aku sangat tahu harganya," balasku santai. 350 juta rupiah. Dibeli menggunakan kartu kredit suamiku, yang tagihannya dikirimkan ke email lamanya. Sebuah pengorbanan besar untuk sebuah cinta, bukan? Pernyataanku membuat seisi ruangan terkesiap. Rekan-rekan bisnis Sukmo mulai berbisik lebih keras. Wajah Sukmo berubah menjadi merah padam. "Hani, jaga mulutmu," bentaknya sambil memukul meja. Tapi aku belum selesai. Aku menatap tas itu lebih dekat, lalu berdecap pelan, menggelengkan kepalaku dengan raut wajah prihatin yang dibuat-buat. "Sayang sekali, Mas Sukmo. Kamu sudah mengorbankan seluruh uang tabungan keluarga kita, memotong uang belanja anakmu, demi memberikan barang mewah untuk wanita ini. Tapi sepertinya wanita ini tidak cukup menghargai pemberianmu." "Apa maksudmu, perempuan gila?" serang Wanda. Suaranya mulai meninggi. Senyum meremehkannya menghilang, digantikan oleh kepanikan yang berusaha ia sembunyikan. "Maksudku,
Aku menatap lurus ke mata Wanda yang mulai bergetar. Adalah tas yang kau pamerkan malam ini adalah barang palsu. Kau super. Bukan barang asli yang dibelikan suamiku. Omong kosong. Jerit Buati tidak terima. Ia berdiri menunjuk wajahku. Kamu hanya iri, Hani. Kamu cemburu karena Sukmo tidak pernah membelikanmu barang semahal ini. Wanda ini anak konglomerat. Mana mungkin dia memakai barang palsu? Ibu benar. Tidak mungkin seorang anak konglomerat memakai barang palsu. Aku tersenyum dingin. Kecuali, dia sedang kehabisan uang dan butuh dana cepat. Silakan cek ponsel kalian. Mas Sukmo, Ibu Wati. Aku mengambil ponselku dari dalam tas kecilku, menekan tombol kirim pada pesan yang sudah kusiapkan sejak tadi. Dalam hitungan detik, ponsel Sukmo yang tergeletak di atas meja bergetar, disusul oleh nada dering dari tas Buati. Sukmo membuka pesannya dengan tangan gemetar. Matanya melebar membaca dokumen yang kukirimkan. Itu adalah foto kwitansi dari sebuah butik barang bekas mewah atas nama Wanda, yang menyatakan bahwa tas Hermes pemberian Sukmo telah digadaikan dengan nilai ratusan juta rupiah. Tepat di bawah foto itu, menyusul foto kedua, tangkapan layar dari sebuah aplikasi belanja daring, menunjukkan transaksi pembelian tas tiruan dengan model dan warna yang sama persis seharga 5 juta rupiah, dikirim ke alamat apartemen Wanda. Apa-apa ini? Suara Sukmo tercekat di tenggorokan. Ia menatap layar ponselnya, lalu menatap tas di tangan Wanda, kemudian beralih menatap wajah selingkuhannya itu dengan tatapan tidak percaya. Wanda, jelaskan padaku, bukti penggadaian apa ini? Kamu menjual tas yang aku belikan. Wajah Wanda seputih kapas. Bibirnya bergetar hebat. Sukmo, sayang, itu tidak benar. Itu pasti editan. Perempuan ini sengaja memfitnahku untuk merusak hubungan kita. Dia membuat dokumen palsu. Aku tertawa renyah. Tawa yang memecah ketegangan namun menambah rasa muak di udara. Editan? Mas Sukmo, kamu bekerja sebagai manajer keuangan. Kamu pasti bisa membedakan mana kwitansi asli dan mana hasil suntingan komputer. Lagi pula, jika kamu tidak percaya, kamu bisa memeriksa nomor seri tas itu sekarang juga. Hermes asli memiliki nomor seri yang terdaftar. Ayo, periksa tasnya. Wanda mendekap tas itu erat-erat ke dadanya, menolak memberikannya. Keringat dingin mulai sebesar biji jagung mengalir di pelipisnya. Reaksinya yang defensif sudah menjadi jawaban yang paling mutlak bagi semua orang di ruangan itu. Wanda, berikan tas itu padaku, pinta Sukmo dengan nada yang mulai terdengar mengerikan. Tidak, Sukmo, kamu lebih percaya pada istri gila ini daripada aku. Jerit Wanda histeris. Buati yang ikut melihat foto di ponsel Sukmo perlahan mundur. Kesombongannya seolah tersapu oleh angin kebingungan. Mental Wanda hancur berkeping-keping. Sandiwara kelas atas yang ia bangun dengan susah payah baru saja kuruntuhkan hanya dengan satu sentuhan jari. Tapi, ini baru sekadar hidangan pembuka. Aku belum mengeluarkan hidangan utamanya. Ketegangan di ruang VVIP itu telah mencapai titik didih. Tamu-tamu undangan yang awalnya hanya menonton diam-diam, kini mulai tidak nyaman dan saling berbisik tajam. Sukmo, yang merasa harga dirinya diinjak-injak hingga rata dengan lantai di hadapan rekan bisnisnya, kehilangan akal sehatnya. Ia tidak lagi peduli pada tas palsu itu. Baginya, akar dari segala rasa malunya malam ini adalah kehadiranku. Dengan mata memerah menyala, Sukmo melangkah kasar menghampiriku. Ia mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, berniat menamparku di depan umum. Namun, sebelum tangannya menyentuh wajahku, aku tidak mundur selangkah pun. Aku menatap lurus ke dalam matanya dengan sorot membunuh yang membuat gerakannya terhenti di udara. Tampar aku, Mas. Tantangku dengan suara pelan namun menggema. Sentuh aku 1 inci saja, dan aku pastikan tangan itu akan membusuk di dalam sel tahanan sebelum pagi tiba. Sukmo menurunkan tangannya dengan napas memburu. Ia menggertakkan giginya hingga rahangnya menonjol. Dasar perempuan iblis. Beraninya kamu mempermalukanku di depan teman-temanku. Kamu pikir kamu siapa? Kamu hanya parasit di rumahku. Malam ini juga, detik ini juga, di hadapan semua saksi ini, aku jatuhkan talak padamu. Kamu bukan lagi istriku. Kemasi barang-barangmu dan angkat kaki dari rumahku. Mendengar teriakan talak itu, Buati kembali menemukan suaranya. Ia menepuk tangan dengan wajah penuh kemenangan yang dipaksakan. Bagus, nak, bagus. Usir perempuan benalu ini. Kita tidak butuh dia. Kita masih punya proyek besar bersama Wanda.
Alih-alih menangis atau memohon seperti yang mereka bayangkan, aku justru tertawa. Tawa yang tulus dan penuh kepuasan. Aku membuka tas tanganku perlahan, mengeluarkan map dokumen yang sedari tadi menunggu giliran untuk berbicara. Talak? Ulangku dengan nada mengejek. Mas Sukmo, kamu selalu saja tertinggal selangkah. Aku tidak butuh talak darimu. Gugatan cerai sudah kedaftarkan ke pengadilan sejak minggu lalu. Dan soal mengemas barang? Aku sudah membawa semua barangku dan anakku dari rumah itu. Rumah yang sebentar lagi bukan milikmu lagi. Aku melemparkan map itu ke atas meja makan, tepat di atas piring kosong di hadapan Sukmo. Bunyi tamparan keras dokumen itu ke meja membuat beberapa orang terlonjak kaget. Silakan buka, Mas. Karena kalian sangat menyukai kejutan malam ini. Perintahku. Dengan tangan gemetar bercampur emosi, Sukmo membuka map tersebut. Lembaran pertama yang menyapanya adalah sebuah poster cetakan resmi berlogo kepolisian. Di sana terpampang wajah Wanda dengan nama aslinya, lengkap dengan tulisan merah tebal di bagian atas. Daftar pencarian orang, DPO, kasus penipuan dan penggelapan. Wanda. Sukmo membaca nama itu. Suaranya parau. Ia membaca baris berikutnya. Sri Wandansari, residivis skema Ponzi. Itu benar. Selaku dengan lantang, memastikan suaraku menjangkau seluruh sudut ruangan agar semua tamu mendengarnya. Wanita yang kamu agung-agungkan sebagai anak konglomerat dan broker investor raksasa itu tidak lebih dari seorang buronan polisi. Dia tidak punya investor, Mas. Dia sedang mencari mangsa bodoh untuk membiayai pelariannya. Dan sayangnya, mangsa bodoh itu adalah kamu. Bohong. Ini semua fitnah, teriak Wanda histeris. Ia berusaha merebut dokumen itu dari tangan Sukmo, namun Sukmo menepis tangannya dengan kasar. Jangan sentuh aku, bentak Sukmo pada Wanda. Matanya kini memancarkan kepanikan yang nyata. Ia menatap ibunya yang kini mematung dengan mulut terbuka. Ibu. Ibu memberikan sertifikat tanah dan perhiasan peninggalan bapak kepada dia kemarin. Semuanya. Tubuh Buati seketika limbung. Ia menopang tubuhnya pada tepi meja. Wajahnya pias seperti mayat. Tidak mungkin. Wanda bilang itu untuk modal proyek, sertifikat rumah ibu. Semuanya sudah lenyap, ibu. Jawabku dingin tanpa belas kasihan. Termasuk kehormatan putra kesayangan ibu. Aku menoleh kembali ke arah Sukmo yang kini memegangi kepalanya. Seolah dunia sedang runtuh menimpanya. Buka lembar berikutnya. Mas Sukmo, penderitaanmu belum selesai. Sukmo menelan ludah dengan susah payah, membalik halaman dokumen tersebut. Kali ini, ia melihat salinan tangkapan layar dari rekaman kamera pengawas, CCTV. Di foto itu, terlihat jelas wajah Sukmo sedang duduk di meja customer service sebuah bank. Kamu pikir aku bodoh, Mas? Suaraku kini berubah tajam, mengiris hingga ke tulang. Kamu memalsukan tanda tanganku untuk menjaminkan rumah kita ke bank demi mendapatkan uang tunai untuk pelacur penipu ini. Kamu kira bank tidak memiliki sistem verifikasi ganda? Pihak bank sudah tahu tanda tangan itu palsu karena aku yang memberitahu mereka. Kakakmu. Sukmo menunjukku dengan jari gemetar. Kakinya mulai kehilangan kekuatan. Kamu tahu sejak awal? Kenapa kamu biarkan dananya cair? Karena jika tidak cair, tindak pidanamu tidak akan sempurna. Jawabku telak. Dengan uang yang masuk rekeningmu lalu berpindah ke rekening Wanda, kamu secara sah telah melakukan kejahatan perbankan, pemalsuan dokumen, dan pencucian uang hasil kejahatan. Rumah itu kini aman dari penyitaan karena bank tahu itu fraud. Tapi namamu sudah masuk dalam daftar hitam dan surat perintah penahanan sudah diterbitkan. Rekan-rekan bisnis Sukmo mulai bergerak menjauh. Seolah berdiri di dekat Sukmo akan membuat mereka tertular penyakit kusta. Mereka menatap Sukmo dengan pandangan jijik dan marah. Dan sebagai penutup, kataku, melipat kedua tanganku di depan dada. Buka halaman terakhir, Mas. Halaman yang mungkin paling menarik bagi teman-teman kerjamu di ruangan ini. Sukmo membalik kertas terakhir. Itu adalah laporan audit internal perusahaannya. Rincian aliran dana miliaran rupiah yang digelapkan dari kas perusahaan, dialirkan melalui rekening bodong, lalu berakhir di kantong Sukmo untuk membiayai gaya hidup mewah palsu bersama Wanda. Mata Sukmo terbelalak hingga hampir keluar dari kelopaknya. Napasnya tersengal-sengal. Dari mana? Dari mana kamu mendapatkan ini? Aku sudah menghapus semua jejaknya. Kejahatan selalu meninggalkan jejak, Mas. Dan aku mengirimkan salinan cantik ini langsung ke tangan Dewan Direksi perusahaanmu.
Mereka sangat berterima kasih atas informasinya. Sukmo jatuh berlutut. Kakinya tak lagi mampu menopang berat tubuhnya beserta beban dosa yang kini menimpanya sekaligus. Harta ibunya habis. Uang perusahaannya raib. Rumah tangganya hancur. Dan karirnya tamat di depan matanya sendiri. Buati mulai menangis meraung-raung. Merobek-robek rambutnya sendiri. Hartaku. Tanah pensiunanku. Ya Tuhan, perempuan penipu kembalikan hartaku. Jeritnya sambil berusaha menyerang Wanda. Namun Wanda, yang melihat celah saat semua orang terkejut, mencoba berlari menuju pintu keluar. Langkah Wanda terhenti bahkan sebelum ia menyentuh gagang pintu. Pintu itu didobrak terbuka dari luar. Sekelompok petugas kepolisian berseragam lengkap melangkah masuk, disusul oleh pria parubaya mengenakan setelan jas rapi, perwakilan legal dari perusahaan Sukmo. Permainanku sudah selesai. Sekarang saatnya hukum yang berbicara. Aku melangkah mundur, memberikan ruang bagi para penegak hukum untuk mengakhiri sandiwara memuakan ini, sembari menikmati pemandangan paling indah dalam hidupku, kejatuhan mereka yang telah meremehkan seorang ibu. Pintu kayu mahoni berukir tebal itu terhempas terbuka dengan suara debuman keras yang menggetarkan dinding ruangan. Udara dingin dari lorong restoran langsung menyerbu masuk, menyapu aroma parfum mahal yang sedari tadi menyesakkan pernapasan. Di ambang pintu, berdiri 4 orang petugas kepolisian berseragam lengkap dengan postur tegap dan raut wajah tegas. Di belakang mereka, melangkah seorang pria parubaya berkacamata dengan setelan jas rapi berwarna biru dongker. Pria itu adalah Pak Handoyo, Kepala Departemen Legal dari perusahaan pengembang properti tempat Sukmo bekerja. Kehadiran mereka menyedot sisa-sisa oksigen di dalam ruangan very important person tersebut. Rekan-rekan bisnis Sukmo yang tadinya berbisik-bisik kini terdiam kaku, menahan napas, seolah waktu tiba-tiba berhenti berdetak. Langkah Wanda yang berniat melarikan diri terhenti secara paksa. Sepatu hak tingginya terpleset sedikit di atas lantai marmer saat ia mencoba mengerem laju tubuhnya. Wajahnya yang tadinya dipenuhi riasan tebal kini terlihat sepucat mayat yang baru saja diangkat dari kuburan. Matanya membelalak lebar, menatap seragam coklat para petugas kepolisian dengan teror yang sangat nyata. Selamat malam, semuanya. Mohon maaf mengganggu acara Anda sekalian, ucap salah satu petugas kepolisian yang tampaknya bertindak sebagai komandan regu. Suaranya berat, tegas, dan menggema, membawa otoritas mutlak yang tidak bisa dibantah oleh siapapun di dalam ruangan itu. Tatapan matanya yang tajam menyapu seluruh wajah yang ada di sana, sebelum akhirnya terkunci pada sosok wanita berbaju hitam yang mematung di dekat pintu. Saudari Sri Wandansari, panggil komandan polisi tersebut, menyebut nama asli Wanda dengan penekanan yang membuat wanita itu gemetar hebat dari ujung kepala hingga ujung kaki. Anda kami tangkap atas dasar surat perintah penahanan dari kepolisian daerah terkait kasus penipuan berantai, penggelapan dana masyarakat, dan skema Ponzi. Anda memiliki hak untuk diam. Segala sesuatu yang Anda katakan dapat dan akan digunakan sebagai memberatkan Anda di pengadilan. 2 orang petugas polisi melangkah maju dengan sigap. Salah satu dari mereka meraih pergelangan tangan Wanda yang bergetar. Bunyi logam dingin yang beradu saat borgol dikunci mengunci pergelangan tangannya terdengar sangat nyaring, seperti lonceng kematian bagi segala kebohongan dan kesombongan yang ia bangun selama ini. Tidak! Lepaskan saya! Kalian salah orang! Saya Wanda! Saya bukan Sri Wandansari. Sukmo, tolong aku! Lakukan sesuatu! Jerit Wanda histeris. Ia meronta-ronta dengan sisa tenaga yang ia miliki. Air matanya merusak riasan matanya, membuat aliran warna hitam luntur mengotori pipinya. Tas Hermes palsu yang sedari tadi ia banggakan terjatuh ke lantai, terguling dengan menyedihkan hingga membentur ujung sepatu komandan polisi. Sukmo tidak bergerak. Tubuhnya seolah dipaku di atas lantai pualam. Ia menatap Wanda dengan pandangan kosong, campuran antara rasa tidak percaya, kemarahan yang mendidih, dan rasa malu yang menghancurkan seluruh harga dirinya. Pria yang beberapa menit lalu meneriakkan kata tala kepadaku dengan penuh kebanggaan itu, kini terlihat tidak lebih dari seorang pecundang yang kehilangan seluruh arah hidupnya. Bawa tersangka keluar dan amankan di dalam mobil patroli, perintah komandan polisi. Tanpa banyak bicara, kedua petugas menyeret Wanda yang terus menangis meraung-raung dan meracau tidak jelas keluar dari ruangan, meninggalkan gema keputusasaan di sepanjang lorong restoran. Setelah suara tangisan Wanda menjauh, ruangan kembali hening. Namun, badai belum benar-benar berlalu. Ini barulah tahap pertama dari penghakiman. Komandan polisi memutar tubuhnya, kini menatap lurus ke arah Sukmo yang masih terduduk lemas dengan bertumpu pada kedua lututnya. Pak Handoyo, perwakilan legal perusahaan,
melangkah maju melewati komandan polisi. Wajah Pak Handoyo memancarkan kemarahan yang sangat dingin. Ia menatap Sukmo dengan pandangan jijik yang tidak ditutup-tutupi. "Sukmo," panggil Pak Handoyo dengan nada suara datar namun penuh ancaman. "Saya tidak pernah menyangka bahwa manajer keuangan yang selama ini kami percayai ternyata adalah seekor tikus yang menggerogoti lumbung perusahaan dari dalam. Kami telah menerima seluruh bukti aliran dana yang Anda gelapkan beserta laporan audit forensiknya. Anda telah mencuri dana operasional perusahaan sebesar 3,5 miliar rupiah." Pernyataan Pak Handoyo membuat rekan-rekan bisnis Sukmo kembali tersentak. Beberapa dari mereka memalingkan wajah, merasa jijik karena pernah duduk satu meja dan bersulang dengan seorang penjahat kerah putih. "Pak Handoyo, saya bisa jelaskan." Suara Sukmo keluar seperti cicitan tikus yang tercekik. Ia mengangkat wajahnya yang dibasahi keringat dingin. Itu hanya pinjaman sementara. Saya berencana mengembalikannya setelah proyek investasi itu cair. Tolong, Pak, beri saya waktu. Saya akan menjual rumah saya untuk menggantinya." "Menjual rumah Anda?" Suaraku memotong keputusasaannya. Aku melangkah perlahan mendekati meja, berdiri tepat di hadapan pria yang masih berstatus sebagai suamiku itu. "Rumah yang mana, Mas? Rumah yang sertifikatnya kamu jaminkan ke bank dengan memalsukan tanda tanganku? Rumah yang kini sedang dalam pengawasan pihak kepolisian karena terindikasi sebagai barang bukti pencucian uang?" Pak Handoyo mengangguk membenarkan perkataanku. "Istri Anda benar, Sukmo. Pihak bank telah menghubungi kami sore tadi. Anda tidak hanya menggelapkan uang perusahaan, tetapi Anda juga melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen perbankan. Perusahaan tidak akan memberikan toleransi sedikit pun. Kami akan menuntut Anda dengan hukuman maksimal dan menyita seluruh aset pribadi Anda untuk mengganti kerugian." Komandan polisi memberikan isyarat kepada bawahannya yang tersisa. "Saudara Sukmo, Anda kami tahan atas tuduhan penggelapan dana perusahaan, pemalsuan dokumen perbankan, dan tindak pidana pencucian uang. Silakan berdiri dan ikut kami ke kantor polisi." Petugas polisi menarik lengan Sukmo dengan kasar, memaksanya berdiri dari lantai. Borgol besi yang sama kini mengikat kedua tangannya di belakang punggung. Jas perak mewahnya kini terlihat kusut dan konyol, sebuah ironi dari impian kelas atas yang ia kejar dengan cara yang kotor. Melihat anak kesayangannya diborgol layaknya penjahat kelas 3, pertahanan mental Buati akhirnya runtuh sepenuhnya. Perempuan paruh baya itu menjerit histeris. Suaranya melengking memekakan telinga. Ia menjatuhkan dirinya ke lantai, memukul-mukul lantai marmer dengan kedua tangannya yang keriput. "Sukmo, anakku, tidak mungkin anakku melakukan itu. Ini semua pasti salah paham. Lepaskan putraku." Buati merangkak menghampiri petugas polisi, mencoba menarik seragam mereka dengan air mata yang mengalir deras membasahi wajahnya yang keriput. "Tolong, Pak Polisi, tangkap perempuan penipu itu saja. Anak saya hanya korban. Anak saya orang baik." "Ibu, sadarlah," kataku dengan nada suara yang sangat dingin, menatap mertuaku yang kini terlihat begitu menyedihkan di bawah kakiku. "Anak ibu bukanlah korban. Anak ibu adalah pelaku yang mengorbankan keluarganya sendiri demi keserakahan. Dan karena keserakahan itu juga, ibu dengan sukarela menyerahkan sertifikat tanah pensiunan dan seluruh perhiasan keluarga kepada seorang buronan. Semua harta yang ibu banggakan, semua yang ibu agungkan untuk menghinaku, kini telah menguap menjadi debu." Mata Buati terbelalak ngeri saat kesadaran itu menghantam kepalanya bagai godam besi. Kenyataan bahwa ia kini jatuh miskin, tidak memiliki apa-apa, dan putra kebanggaannya akan membusuk di penjara, terlalu berat untuk ditanggung oleh pikirannya. Napasnya tersengal-sengal, matanya berputar ke atas, dan tubuhnya ambruk ke lantai pualam. Ia jatuh pingsan tak sadarkan diri di tengah genangan air matanya sendiri. Beberapa pelayan restoran segera berlari mendekat untuk memberikan pertolongan pertama kepada Buati. Namun Sukmo tidak mempedulikan ibunya. Dengan tangan terborgol dan air mata yang kini mengalir deras, Sukmo menjatuhkan dirinya kembali ke atas lututnya, tepat di depan ujung sepatuku. Hani, aku mohon padamu." Isak Sukmo dengan suara yang hancur. Ia menundukkan kepalanya hingga keningnya hampir menyentuh sepatuku. "Maafkan aku, Hani. Aku salah. Aku buta. Aku telah dibodohi oleh iblis betina itu. Tolong cabut laporanmu. Tolong bicara pada pihak bank. Aku ayah dari anakmu. Hani, bagaimana nasib Dira jika ayahnya dipenjara? Aku mohon, beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan memperbaiki semuanya."
Aku memandang pria yang menangis di kakiku ini dengan perasaan yang benar-benar kosong. Tidak ada simpati. Tidak ada cinta yang tersisa. Tidak ada sedikit pun rasa kasihan. Segala rasa yang pernah kumiliki untuk pria ini telah ia bunuh saat ia membiarkan ibunya membuang susu anak kami. Dan saat ia tertawa merencanakan kehancuranku demi seorang pelakor. Dira tidak membutuhkan seorang ayah yang berstatus sebagai pencuri dan penipu. Mas, jawabku dengan suara yang tenang, namun cukup keras untuk mengiris ulu hatinya. Dira hanya membutuhkan seorang ibu yang kuat untuk melindunginya dari parasit seperti kalian berdua. Kesempatanmu sudah habis sejak lama. Aku menunduk sedikit, mengambil draft surat gugatan cerai dari dalam map dokumen yang tadi kulemparkan ke atas meja. Aku meletakkan dokumen resmi dengan cap pengadilan itu tepat di atas piring kosong di hadapan Sukmo. Tanda tangani surat itu begitu kamu tiba di sel tahanan. Anggap saja itu adalah satu-satunya perbuatan baik terakhir yang bisa kamu lakukan untuk kami. Ucapku sebagai kalimat perpisahan. Aku memutar tubuhku, membelakangi Sukmo yang terus menangis meratapi kebodohannya, membelakangi Buati yang masih tidak sadarkan diri, dan membelakangi seluruh pandangan takjub dari para tamu yang menyaksikan akhir dari drama ini. Dengan langkah yang anggun, kepala tegak, dan pundak yang terasa jauh lebih ringan dari sebelumnya, aku melangkah keluar dari ruangan tersebut. Saat aku melewati pintu keluar restoran dan menghirup udara malam kota yang segar, aku merasakan kebebasan yang sesungguhnya. Tidak ada lagi penindasan, tidak ada lagi kebohongan. Badai telah selesai meratakan kotoran dalam hidupku, dan kini, saatnya aku membangun istanaku sendiri bersama putriku, di atas pondasi kedamaian yang tidak akan pernah bisa dihancurkan oleh siapapun. 1 tahun kemudian, aku membuka mata perlahan, meregangkan tubuh di atas kasur berukuran besar yang terasa sangat nyaman. Udara pagi terasa segar, membawa aroma roti panggang dan mentega yang menguar dari dapur lantai bawah. Aku tersenyum. Ini adalah rutinitas pagiku sekarang, rutinitas yang tenang, damai, dan sepenuhnya berada di bawah kendaliku. Aku bangkit dari tempat tidur dan berjalan menuju jendela besar yang menghadap ke halaman belakang rumah baruku. Rumah ini tidak terlalu besar. Tidak semegah istana ilusi yang pernah diimpikan oleh Sukmo dan ibunya. Namun, rumah bergaya minimalis modern ini adalah hasil dari keringat dan kerja kerasku sendiri. Rumah yang dibeli atas namaku, dari hasil usahaku, di lingkungan perumahan yang asri dan memiliki keamanan yang sangat baik. Di halaman belakang, kulihat Dira, putriku yang kini sudah tumbuh menjadi balita yang ceria, sedang berlarian mengejar kupu-kupu bersama pengasuhnya. Gelak tawanya terdengar seperti lonceng kebahagiaan yang memenuhi setiap sudut rumah ini. Pencernaannya sudah sangat sehat. Ia tumbuh cerdas dan penuh kasih sayang. Tidak ada lagi tangisan akibat kekurangan nutrisi. Tidak ada lagi ketakutan di dalam rumah ini. Setelah mandi dan berpakaian rapi, aku turun ke lantai bawah. Bisnis kue online yang dulu kurintis secara diam-diam dengan sisa uang belanja kini telah berkembang pesat. Aku sekarang memiliki sebuah toko roti fisik yang cukup besar di pusat kota, dengan puluhan karyawan dan pesanan yang tidak pernah sepi setiap harinya. Kebebasan finansial telah memberikanku kekuatan untuk menentukan arah hidupku tanpa harus bergantung pada siapapun. Saat aku sedang menyeduh teh chamomile di dapur, bel pintu berbunyi. Asisten rumah tanggaku membukakan pintu, dan tak lama kemudian, Leo melangkah masuk ke ruang makan. Mantan penyelidik swasta yang kini merangkap sebagai pengacara tetap perusahaanku itu tersenyum lebar sambil membawa sebuah map kerja. Kami kini menjadi teman baik dan rekan bisnis yang saling mempercayai. Selamat pagi, Bu Bos. Kelihatannya hari ini pesanan roti sedang membludak di toko. Sapa Leo santai sambil menarik kursi di meja makan. Selamat pagi, Leo. Ya, pesanan untuk acara pernikahan lumayan banyak akhir pekan ini. Ada kabar apa pagi ini? Tumben kamu mampir ke rumah sebelum ke kantor. Tanyaku sambil menyodorkan secangkir teh hangat untuknya. Leo menyesap tehnya sejenak sebelum meletakkan map di atas meja. Raut wajahnya berubah sedikit lebih serius. Namun masih menyisakan senyum kepuasan yang sangat kukenal. Hanya ingin memberikan laporan akhir. Sidang peninjauan kembali yang diajukan oleh mantan suami Anda dan komplotannya minggu lalu telah resmi ditolak oleh Mahkamah Agung. Putusan hukum mereka kini sudah memiliki kekuatan hukum tetap dan final. Aku duduk perlahan, menatap cangkir tehku. Ceritakan padaku, bagaimana keadaan mereka sekarang. Bukan karena aku masih peduli, melainkan karena ini adalah babak penutup dari buku lama yang harus kubaca hingga halaman terakhir agar aku bisa benar-benar menguncinya di dalam gudang masa lalu. Mari kita mulai dari Sri Wandansari. Leo memulai ceritanya dengan nada informatif. Setelah terbukti bersalah atas penipuan berantai,
skema Ponzi berskala nasional, dan pencucian uang, hakim menjatuhkan vonis 14 tahun penjara tanpa remisi di Lembaga Pemasyarakatan Wanita dengan tingkat keamanan tinggi. Semua aset hasil kejahatannya telah disita oleh negara untuk mengembalikan sebagian kerugian korban. Wanita yang dulu selalu memakai gaun punggung terbuka dan tas Hermes itu sekarang harus menghabiskan masa mudanya mengenakan seragam tahanan. Kudengar dari sumberku di sana, dia sering mengalami depresi berat karena kehilangan seluruh kecantikan dan kemewahannya. Bahkan ia dijauhi oleh narapidana lain. Aku mengangguk pelan. Keadilan untuk ratusan orang tua dan pensiunan yang uangnya ia rampok akhirnya terpenuhi. Karma telah bekerja dengan cara yang paling teliti. Lalu, bagaimana dengan Sukmo? Tanyaku menyebut nama itu tanpa ada sedikit pun getaran emosi di dadaku. Leo menghela napas panjang. Mantan suami Anda menerima vonis 8 tahun penjara. Kasus penggelapan dana perusahaannya tidak bisa ditoleransi oleh majelis hakim karena nominalnya yang sangat besar dan perbuatannya yang berlapis dengan pemalsuan dokumen. Tapi hukuman kurungan itu bukanlah bagian yang paling menyiksa baginya. Leo membuka salah satu halaman dokumen untuk menunjukkan sebuah salinan putusan denda. Selain di penjara, pengadilan memutuskan bahwa ia harus mengembalikan seluruh uang yang digelapkan kepada perusahaan. Karena uang itu sudah habis dibawa oleh sindikat Wanda dan tidak bisa dilacak kembali, seluruh aset pribadi Sukmo disita. Rumah lama kalian sudah dilelang oleh bank. Mobilnya disita. Bahkan itu pun belum cukup untuk menutupi hutangnya. Saat ia keluar dari penjara nanti di usia yang sudah tidak lagi muda, ia akan keluar sebagai pria dengan catatan kriminal, tanpa rumah, tanpa pekerjaan, dan masih dibebani hutang miliaran rupiah. Dia tamat, Bu Hani. Benar-benar tamat. Dia menggali kuburannya sendiri. Leo, ucapku lirih, membayangkan bagaimana kesombongan pria itu runtuh dan membusuk di balik jeruji besi yang dingin. Ia memilih untuk membuang keluarganya demi ilusi. Dan sekarang, ilusi itulah yang menelannya hidup-hidup. Dan ada satu lagi, tambah Leo, suaranya kini sedikit merendah, menunjukkan setitik empati yang aneh untuk manusia yang tidak pantas mendapatkannya. Mantan mertua Anda, Bu Wati. Aku menatap Leo, menunggu kelanjutannya. Bu Wati adalah akar dari segala penghinaan yang kuterima selama bertahun-tahun. Wanita tua yang gila hormat dan mendewakan harta itu adalah pendukung utama kehancuran pernikahan anaknya. Setelah rumah anak kesayangannya disita dan seluruh hartanya ludes ditipu Wanda, Bu Wati tidak memiliki tempat tujuan, jelas Leo. Keluarga besarnya di kampung menolak menerimanya karena sifatnya yang selama ini sombong dan sering merendahkan kerabatnya. Saat ini, Bu Wati tinggal di sebuah rumah kontrakan petak yang sangat kumuh di pinggiran kota yang rawan banjir. Ia bertahan hidup dengan mengandalkan belas kasihan tetangga dan kadang mengumpulkan kardus bekas. Leo menatapku lekat-lekat. Informan saya mengatakan bahwa kesehatannya menurun drastis. Ia sering sakit-sakitan. Dan setiap sore, ia sering terlihat duduk melamun di depan kontrakannya, menangis terseduh-seduh sambil menggumamkan nama Anda dan cucunya. Ia meratapi penyesalannya, menyadari bahwa ia telah membuang menantu sebaik Anda yang merawatnya dengan tulus, demi seorang penipu yang merampas segala yang ia miliki. Mendengar akhir dari kisah Bu Wati, dadaku terasa kosong. Tidak ada kebahagiaan di atas penderitaan wanita tua itu, namun juga tidak ada keinginan untuk mengulurkan tangan. Mereka telah membuat pilihan, dan inilah buah dari pohon keserakahan yang mereka tanam dan sirami dengan kebohongan setiap hari. Biarkan saja, Leo, kataku akhirnya, menghembuskan napas panjang, melepaskan sisa-sisa debu masa lalu dari dalam jiwaku. Mereka sedang membayar harga yang pantas atas perbuatan mereka. Aku telah memaafkan mereka agar hatiku tenang, tetapi aku tidak akan pernah melupakan, dan aku pasti tidak akan menoleh ke belakang lagi. Tugasku di masa lalu sudah selesai. Leo tersenyum penuh hormat, menutup map dokumen tersebut dan memasukkannya kembali ke dalam tas kerjanya. Anda adalah wanita yang sangat kuat, Bu Hani. Saya bangga bisa bekerja sama dengan Anda. Jika tidak ada lagi yang perlu dibahas, saya akan langsung menuju ke kantor. Terima kasih untuk semuanya, Leo. Ucapku tulus, mengantarnya hingga ke pintu depan. Setelah Leo pergi, aku berjalan kembali ke halaman belakang. Matahari kini bersinar semakin terang. Aku merentangkan kedua tanganku, membiarkan angin pagi membelai wajahku. Suara Dira yang memanggilku, Ibu, membuatku segera berlari kecil menghampirinya, menangkap tubuh kecilnya ke dalam pelukanku, dan memutar tubuh kami di bawah langit yang biru bersih. Mertuaku membuang susu anakku karena menganggapku tidak berguna,
sementara suamiku membelikan tas mewah untuk seorang pelakor karena menganggapku tidak setara. Mereka mengira aku akan hancur menjadi debu yang bisa mereka injak. Namun mereka lupa bahwa kadang-kadang debu yang ditekan dengan sangat keras dan dipanaskan oleh penderitaan tidak akan hancur. Ia akan bermutasi, mengeras, dan berubah menjadi berlian yang tajam. Hari ini, di kehidupanku yang baru ini, tidak ada lagi bayang-bayang Sukmo, Buati, atau Wanda. Yang ada hanyalah Hani Ananda, seorang ibu yang merdeka, seorang wanita yang sukses, dan seorang pemenang sejati yang berhasil mengubah air matanya menjadi kerajaan kedamaian yang abadi. Cerita ini telah usai, dan kehidupan bahagiaku yang sesungguhnya baru saja dimulai.